Legenda Wewini, cerita rakyat Sumba Barat Daya. Berwini dan legenda sebuah kampung yang hilang. Nenek Wini Tange, begitulah nama perempuan tua itu. Penduduk biasa memanggilnya Nenek Wini, tapi beberapa perempuan lebih suka menyebutnya Nenek Tange. Nenek Wini sama seperti penduduk kampungnya yang hampir seluruh hidupnya mengandalkan dari usaha berkebun dan bertani. Nenek Wini juga memiliki beberapa ekor ternak peninggalan suaminya seperti ayam, babi dan kambing. Seperti halnya rumah-rumah di kampung ini yang berbentuk panggung, kandang ternak-ternaknya ada di bawah lantai rumah. Selain untuk kandang ternak, bagian bawah rumah juga digunakan untuk menyimpan kayu bakar dan peralatan-peralatan berkebun. Mencari kayu bakar di hutan adalah kegiatan lain yang juga umum dilakukan penduduk kampung. Demikian juga Nenek Wini, apalagi setelah suami yang dicintainya meninggalkannya sendiri. Suaminya meninggalkannya saat umur Nenek Wini belum tua dan hanya meninggalkan seorang anak perempuan. Karena ditinggal mati suaminya dalam umur yang belum tua, beberapa lelaki mencoba mendekatinya untuk menjadikannya istri. Namun kecintaannya pada suaminya tak pernah luntur di hati Nenek Wini hingga ia memutuskan untuk tetap menjanda dan mengurus sendiri anak perempuan semata wayangnya, hingga suatu ketika anak perempuannya menikah dan mengikuti suaminya, maka tinggallah Nenek Wini sendiri di gubuknya. Sepeninggal suaminya, Nenek Wini mencurahkan kasih sayangnya pada seekor babi yang juga menjadi kesayangan suaminya. Kecintaannya pada sang babi karena Nenek Wini percaya bahwa ruh suaminya tetap menjaga melalui babi yang dipeliharanya ini. Namun entah kenapa ada seorang penduduk kampung yang mendendam kepada Nenek Wini karena merasa keinginannya untuk memperistri Nenek Wini dulu tidak kesampaian. Rupanya rasa malunya tidak tertanggungkan karena sebagai orang yang tergolong kaya di kampung ini rasanya pamali jika tidak bisa mengambil wanita yang disukainya. Orang ini merasa karena babi Nenek Wini lah yang menyebabkan Nenek Wini rela menjanda dan justru mengasihi babinya serta menolak untuk dia peristri. Setelah menangkap dan mengambil babi nenek, laki-laki ini memutuskan membunuh babi ini dan dia sengaja membagi-bagikan daging babi ini ke seluruh penduduk kampung. Singkat kata, saat senja Nenek Wini pulang dan mendapati di kandang babinya tidak ada lagi babi kesayangannya. Dengan kaki tuanya, Nenek Wini mencoba bertanya ke tetangganya, namun tidak ada satupun penduduk kampung yang bisa memberitahukannya. Sebenarnya waktu kedatangan Nenek Wini yang mencari tahu babinya yang hilang, mereka akhirnya sadar bahwa daging pemberian yang mereka terima adalah babi Nenek Wini, namun karena mereka tidak berani memberitahu karena mereka terlanjur telah memasak dan memakannya. Takut jika babi kesayangannya hilang membuat Nenek Wini tetap mencari tahu ke sana kemari ke hutan dan penduduk sekitar. Namun semua menggelengkan kepala dan tidak ikut membantu mencarinya karena merasa bersalah telah ikut memakan daging babi Nenek Wini. Hingga menjelang tengah malam Nenek Wini sampai di ujung rumah Nenek Kawena yang merupakan temannya. Dan Nenek Kawena bercerita bahwa dia kedatangan salah satu laki-laki yang memberikannya daging babi yang dari laki-laki yang dia tahu memiliki kebencian dengan Nenek Wini. Karena merasa sesuatu, Nenek Kawena menolak pemberian daging itu dengan menahan perasaan yang tak karuan.
Nenek Winnie pergi menuju ke rumah lelaki yang dulu pernah memintanya menjadi istri selepas ditinggal suaminya. Namun seperti diduga, lelaki itu menolak kedatangan Nenek Winnie dan bahkan dengan kasar mengusirnya. Nenek Winnie pergi ke belakang pekarangan rumah lelaki itu dan menemukan tulang-tulang yang dengan perasaan kuat hatinya dia bisa merasakan bahwa tulang-tulang itu adalah dari babi kesayangannya. Dengan hati remuk redam dan cucuran air mata kesedihan, Nenek Winnie membawa tulang-tulang itu ke gubuknya dan menguburkannya di samping rumahnya. Setelah peristiwa itu, Nenek Winnie menghilang menyepi ke tempat sepi karena rasa hatinya yang gundah gulana. Dalam penyepiannya itulah Nenek Winnie kedatangan seorang marapu yang menanyakan keberadaannya. Setelah diceritakan kesedihannya itu, akhirnya sang marapu menyanggupi untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Maka berpesanlah sang marapu, "Besok sebelum matahari keluar dari peraduannya, keluarlah kamu dari kampungmu. Bawalah bekal sekedarnya dan ingatlah, sekali engkau meninggalkan kampung ini, jangan sekali-kali menoleh ke belakang apapun yang terjadi." Nenek Winnie kembali ke kampungnya dan dalam perjalanan dia ingat akan keberadaan Nenek Kawena. Maka didatangilah Nenek Kawena dan diceritakanlah pertemuannya dengan seorang marapu. Nenek Winnie mengajak Nenek Kawena untuk ikut dengannya. Akhirnya, pagi-pagi buta Nenek Winnie telah siap dengan bekalnya dan menuju ke Nenek Kawena agar bersama-sama pergi meninggalkan kampung ini. Namun ternyata Nenek Kawena salah memasak bekal. Ternyata waktu sampai di rumah Nenek Kawena, bekal berupa ubi hutan yang sangat keras belumlah masak. Matahari hampir muncul saat bekal itu selesai dan mereka buru-buru berjalan meninggalkan kampung mereka. Baru beberapa waktu mereka berjalan, sang surya mulai menampakkan cahaya paginya dan bersamaan dengan itu terdengarlah suara gemuruh dari arah belakang mereka. Karena getaran dan suara yang sedemikian keras, tanpa sadar Nenek Kawena menoleh ke belakang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Maka pada saat itu berubahlah Nenek Kawena menjadi sebuah batu. Menyadari hal itu, betapa sedih hati Nenek Winnie, namun dengan berat hati tetap dilangkahkan kakinya menjauh dari kampungnya. Maka kampung Nenek Winnie tenggelam ke dalam tanah dan menjadi sebuah danau, dan sebuah batu berdiri menjulang di atas tanah yang agak tinggi. Itulah yang disebut sebagai Batu Kawena. Demikian tutur yang aku dapatkan dari perjalananku sebuah danau Winnie. Sebuah danau yang berair payau yang tidak berada jauh dari pantai. Danau ini juga digunakan penduduk sekitar untuk diambil airnya bagi keperluan rumah tangga sehari-hari. Ternak seperti sapi, kerbau atau kuda juga sering kemari untuk minum atau kadang dimandikan pemiliknya di danau ini. Demikianlah cerita legenda Webru ini. Saya mohon maaf jika ada perbedaan cerita kisah ini, karena namanya legenda tentu dapat berbeda antara satu penutur dengan penutur lainnya. Tapi dari balik cerita ini kita bisa menemukan bahwa di banyak tempat kita bisa menggali kekayaan cerita yang dapat memperkaya batin kita. Terima kasih sudah mengikuti cerita budaya Sumba. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya.